Pernah nggak kamu merasa rumahmu bukan tempat yang paling aman di dunia? Bukan karena kamu gak punya atap untuk berteduh, bukan karena kamu gak punya kasur untuk tidur, tapi karena di dalam rumah itu ada suara-suara yang saling menyakiti. Suara yang harusnya berisi kasih sayang, malah jadi ajang saling melukai. Suara dua orang yang kamu panggil ayah dan ibu, yang justru seringkali bikin kamu ingin pergi sejauh mungkin. Kalau kamu sedang mendengarkan ini sambil menahan tangis, atau kamu pernah tidur dengan telinga tertutup bantal agar nggak dengar suara pertengkaran, atau kamu pernah pura-pura ketiduran biar nggak diminta memilih, maka kamu tidak sendiri. Aku tahu rasanya. Aku pernah, atau mungkin masih ada di posisi itu. Dan hari ini, aku ingin bicara sama kamu. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk menemani kamu yang mungkin sudah terlalu sering merasa sendiri, bahkan di dalam rumah sendiri. Kadang aku iri melihat teman-temanku bercerita tentang rumah mereka, tentang ayah yang membelikan makanan kesukaan, tentang ibu yang memeluk mereka saat mereka lelah. Sedangkan aku bahkan tak tahu bagaimana rasanya tinggal di rumah yang benar-benar terasa seperti rumah, yang hangat, yang damai, yang nyaman. Yang aku tahu, rumah adalah tempat di mana suara keras menjadi hal biasa. Suara bentakan, suara piring pecah, suara pintu dibanting. Rumah adalah tempat di mana aku belajar berjalan di atas pecahan harapan yang berserakan. Tempat di mana aku tumbuh dengan pertanyaan, salahku apa? Dan kenapa harus aku yang ada di tengah mereka? Setiap malam, aku tidak menunggu dongeng untuk tidur. Aku menunggu kapan pertengkaran itu selesai. Kadang aku menutup telinga dengan bantal, berharap suara mereka bisa hilang. Tapi suara itu tetap menembus apapun yang kupakai untuk melindungi diri. Dan yang lebih menyakitkan, suara mereka akhirnya masuk ke dalam pikiranku, menjadi gema, menjadi trauma. Aku sering merasa bukan anak, tapi lebih seperti saksi. Saksi dari dua orang dewasa yang saling menyakiti dengan kata-kata. Dan yang lebih parah, aku belajar menyimpan tangis. Karena kalau aku menangis, mereka akan bilang aku lebay. Kalau aku marah, mereka akan bilang aku tak tahu apa-apa. Jadi aku belajar diam. Tapi diamku penuh luka. Aku tumbuh bukan dengan pelukan, tapi dengan rasa takut. Takut pulang, takut dengar suara, takut melihat tatapan saling benci antara dua orang yang katanya saling mencinta dulu. Aku belajar jadi kuat, bukan karena ingin, tapi karena tak punya pilihan. Dan aku lelah. Aku benar-benar lelah. Tuhan, apa aku ini kutukan buat mereka? Apa sejak aku lahir, cinta mereka jadi hilang? Aku gak ngerti kenapa setiap kali mereka bertemu, yang keluar cuma suara teriakan dan amarah. Kenapa gak pernah ada tawa? Kenapa gak pernah ada pelukan? Dulu aku kira semua rumah itu seperti rumah di film. Penuh tawa, penuh pelukan, penuh rasa aman. Tapi makin besar, aku sadar rumahku lebih mirip medan perang. Dan aku cuma anak kecil yang berdiri di antara dua orang dewasa yang saling menyakiti sambil berharap mereka berhenti sebelum aku ikut hancur. Apa mereka tahu rasanya tidur sambil menggenggam bantal erat-erat karena takut? Apa mereka sadar setiap kali mereka berteriak, aku mengecilkan diri di sudut kamar sambil menutup telinga? Apa mereka pernah berpikir seorang anak bisa merasa sangat sendirian di rumahnya sendiri? Aku pernah nangis diam-diam, bukan karena mereka marah padaku, tapi karena aku lelah menjadi alasan mereka tetap bersama, hanya untuk saling menyakiti. Katanya aku anak yang kuat, tapi kuat dari mana? Aku hanya terbiasa tidak punya tempat berlindung, terbiasa menelantangi sendiri, terbiasa pura-pura bahagia agar mereka tidak merasa bersalah. Tapi
malam-malam panjang selalu jujur. Saat aku sendiri, semua rasa sakit keluar tanpa bisa aku tahan. Aku bertanya, apa aku ini pengganggu kebahagiaan mereka? Apa yang akan terjadi kalau aku menghilang esok pagi? Apa mereka akan berhenti bertengkar? Kadang, aku berandai-andai. Seandainya aku bisa pergi ke dunia lain, dunia di mana orang tua saling menyayangi, dunia di mana anak-anak tidak perlu takut pulang. Tapi semua itu hanya angan, karena tiap pagi aku bangun, dan dunia yang sama kembali menyambutku. Dengan denting gelas pecah, suara pintu dibanting, dan aku yang kembali harus berpura-pura baik-baik saja. Aku lelah, Tuhan. Tapi aku juga gak tahu harus berharap pada siapa. Aku tumbuh dalam rumah yang tak pernah benar-benar menjadi rumah. Setiap hari adalah teka-teki. Apakah hari ini akan tenang, ataukah kembali diwarnai teriakan yang saling menyayat? Kadang, aku hanya duduk di sudut kamar, memeluk lutut sendiri, berharap dinding kamarku cukup tebal untuk menahan semua amarah yang berseliweran di udara. Aku masih ingat betapa kecilnya aku waktu itu, dan betapa besarnya rasa takut yang kupikul. Aku tak tahu bagaimana menjelaskan kesedihan yang tak berbentuk, rasa sakit yang tak meninggalkan memar, tapi perlahan-lahan mengikis jiwaku hari demi hari. Aku pernah iri pada teman-temanku yang pulang sekolah disambut tawa ibunya, yang punya ayah yang menggendong mereka tanpa beban di wajahnya. Sementara aku hanya bisa pura-pura tidak apa-apa, padahal hatiku bolong, seperti kertas yang terlalu sering diremas dan dilempar, hingga bentuknya tak lagi dikenali. Semakin aku dewasa, aku mulai mengerti. Mungkin mereka juga kelelahan. Mungkin mereka menyakiti bukan karena benci, tapi karena mereka juga tidak tahu cara menyembuhkan diri mereka sendiri. Tapi luka tetaplah luka, dan aku masih harus menanggung perihnya hingga hari ini. Aku tumbuh dengan banyak kebingungan, dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak pernah terjawab. Kenapa dua orang yang dulu saling mencintai bisa berubah jadi orang asing yang saling menyakiti? Kadang aku merasa aku adalah satu-satunya alasan mereka masih bertahan. Tapi jujur saja, itu bukan hal yang membahagiakan. Karena aku bukan alasan mereka mencintai satu sama lain. Aku hanyalah pengikat yang diam-diam ikut terluka dalam senyap. Dan hari ini, saat aku menatap cermin, aku melihat seseorang yang belajar bertahan. Bukan karena kuat, tapi karena tak punya pilihan. Aku ingin berhenti menyalahkan, tapi juga ingin jujur bahwa aku butuh waktu. Waktu untuk memaafkan mereka, dan waktu untuk memaafkan diriku sendiri. Karena pernah berharap mereka akan berubah, padahal tidak. Aku tahu, aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku ingin percaya bahwa masa depan masih bisa aku bangun dengan tanganku sendiri, tanpa membawa semua luka ini kepada generasi setelahku. Tapi, dengarkan aku baik-baik, ya. Kamu tetap bisa tumbuh. Kamu tetap bisa jadi versi terbaik dari dirimu sendiri, meskipun kamu lahir di dalam rumah yang tidak pernah benar-benar menjadi rumah. Kamu tetap bisa belajar mencintai dengan cara yang lebih sehat, meski kamu tidak pernah melihat cinta yang sehat di depan matamu. Kamu tetap bisa punya keluarga bahagia suatu hari nanti, meskipun keluargamu sekarang penuh dengan bentakan, dinginnya diam, dan luka yang tak pernah dibahas. Kamu bukan mereka. Kamu bukan ayah yang melempar kata-kata kasar. Kamu bukan ibu yang terus menangis dan menyerah. Kamu adalah kamu. Seseorang yang sedang bertahan, sedang berjuang untuk tidak mengulang luka yang sama di masa depan. Mungkin kamu tumbuh tanpa banyak pelukan, tapi bukan berarti kamu tidak layak dipeluk. Mungkin kamu jarang mendengar kata, "Aku bangga padamu." Tapi itu tidak mengubah kenyataan
bahwa kamu telah melalui banyak hal yang tidak semua orang mampu jalani. Luka itu tidak mematikanmu. Justru, luka itu yang membuatmu lebih peka, lebih kuat, lebih dalam saat mencintai. Dan percayalah, masa lalu tidak harus jadi penjara. Ia bisa jadi alasan kamu tumbuh lebih baik. Kamu bisa punya kehidupan yang berbeda. Kamu bisa bangun rumah yang baru, bukan dari kayu, bukan dari batu, tapi dari pengertian, dari kesabaran, dan dari cinta yang kamu sendiri pelajari perlahan-lahan. Tidak apa-apa kalau kamu belum tahu caranya sekarang. Tidak apa-apa kalau kamu masih takut. Aku tahu kamu sedang belajar, dan itu sudah luar biasa. Aku percaya suatu hari nanti kamu akan melihat ke belakang dan berkata, "Terima kasih, aku tidak menyerah." Kalau kamu masih di sini, dengar baik-baik, kamu luar biasa. Bukan karena kamu kuat, tapi karena meski kamu terluka, kamu tidak menyerah. Aku tahu. Di balik senyummu, ada tangis yang kamu tahan diam-diam. Di balik caramu bertingkah biasa, ada kepingan hati yang sudah lama patah. Dan di balik keberhasilanmu bertahan hari ini, ada perjuangan yang mungkin tak seorang pun tahu. Mungkin kamu tumbuh di rumah yang tak pernah benar-benar menjadi rumah. Di tempat yang membuatmu ragu mencintai diri sendiri. Yang mengajarkanmu untuk menahan tangis, menyimpan marah, dan berpura-pura baik-baik saja. Tapi kamu masih di sini, dan itu adalah sebuah keajaiban. Kamu tidak gagal karena terluka. Kamu tidak lemah karena menangis. Kamu manusia, dan manusia yang bertahan meski remuk adalah manusia yang luar biasa kuat. Suatu hari nanti, kamu akan duduk di tempat yang tenang dan berkata dalam hati, "Aku tidak percaya aku bisa sampai sejauh ini." Dan saat hari itu datang, tolong peluk dirimu. Ucapkan terima kasih pada dirimu yang hari ini, yang tidak menyerah, meski tak ada yang melihat, meski tak ada yang tahu betapa sakitnya. Dan kalau malam ini kamu masih menangis sendirian, biarkan saja. Tangisan itu bukan kelemahan. Itu bukti bahwa hatimu masih hidup, bahwa kamu belum mati rasa, bahwa kamu masih berharap, meski kecil, untuk disayangi, dipahami, dan diterima. Jadi, jangan tutup hatimu, jangan padamkan cahaya kecil itu. Karena suatu hari nanti, seseorang akan menemukanmu dan berkata, "Aku tidak tahu bagaimana kamu bisa tetap menjadi lembut di dunia yang begitu keras padamu. Tapi terima kasih karena kamu tetap ada. Untuk sekarang, biarkan aku jadi suara itu yang mengingatkanmu bahwa kamu layak dicintai, bahwa kamu boleh pulih perlahan, bahwa kamu masih bisa menata hidup yang baru dengan cara yang kamu pilih sendiri. Terima kasih ya, sudah tumbuh meski tak ada yang menggandeng tanganmu. Aku bangga padamu, dan aku akan selalu di sini. Kalau kamu butuh suara yang percaya padamu, dengarkan ulang ini. Karena aku akan mengatakannya lagi dan lagi. Kamu layak bahagia, kamu layak dicintai, dan kamu akan baik-baik saja.